Muhammad takut sama manusia, betul. Yang ngerti Quran cuma datang ke sini hanya ngomong gitu. Gitu. Halo. Ya, Wadeza, saya tanya dulu, apakah Anda ini muslim, Bang? Gimana? Apakah Anda muslim? Alhamdulillah saya adalah seorang muslim. Muslim. Baik, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Oke, Bang Edis. Saya mau bertanya. Tuhan Abang kan Yesus ya namanya ya? Betul, dan Tuhan Anda Muhammad namanya. Tidak. Yang mengatakan itu siapa? Bang, Oke, saya langsung di ke sini pertanyaan aja ya. ini bolak-balik. Itu isu-isu yang sudah lama kita bahas, Bang. Tuhannya orang Islam itu Muhammad. Ada dalilnya, Bang? Kok ada dalilnya? Sekarang saya tanya sama Anda, yang Anda ikuti, yang Anda patuhi siapa? Sebagai seorang Islam, Anda mengikuti, menaati, mematuhi siapa? Saya tanya. Allah Subhanahu wa taala. Muhammad enggak? Muhammad kan Nah, ditanya Muhammad enggak, Muhammad enggak dipatuhi dan enggak ditaati. dipatuhi. Iya sama ya, berarti Allah dan Muhammad itu dua-duanya. Kita bukan Sabang salah. Kita bukan mematuhi, tapi kita menauladani. Anda tidak mematuhi Muhammad? Menauladani. Tidak mematuhi? Kalau tidak mematuhi. Baik, ayo bilang. Coba bilang. Bilang begini. Saya Islam, saya tidak sudi mematuhi Muhammad. Coba silakan. Maksudnya bagaimana? Nah, kan. Oke, begini. Makanya Anda ini berbelit. Sebentar, jangan berbelit dulu. Sebentar, gini loh. Anda ini berbelit jadi orang. Tadi saya tanya, Anda mematuhi Muhammad enggak? Tidak. Berarti orang Islam tidak mematuhi Muhammad. Setuju? Tapi menauladani. Berarti tidak mematuhi. Ya. Oke, Kalau coba bilangkan. Muhammad- Kasih tahu. Ajaran Islam itu tidak mematuhi Muhammad. Coba bilang. Maksudnya bagaimana? Bukan Nah, udah tidur di bawah dulu. Ya, tidur di bawah dulu. Perbaiki otak dulu, Sulit gitu loh. Makanya kenapa mereka itu, teman-teman, kalau datang ke sini itu cuman hanya ingin mengantarkannya. Ya karena seperti itu. Ya. Berat, sulit. Ya. Halo. Assalamualaikum. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ini kok nama Anda nama Anda ini kok keren sekali, misteri alam gaib nih. Ya, silakan Bang. Anda muslim ya? Jelas Bang, aku muslim Bang. Oke, ya silakan nyalakan kamera. Mari berdiskusi dengan baik. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Itu suara apa Bang yang berisik-berisik Bang? Itu mobil Bang. Bang, aku mau tanya, Ustadz mana yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan Bang? Ustadz yang mana Bang? Baik. Ustadz mana, Bang? Selalu fit. Anda kan bertanya nih. Nih lihat. Bang, kalem lah Bang. Turunkan intonasi, nggak usah tegang-tegang, santai. Ini hiburan aja nih Bang, hiburan. Enggak, maksudnya Anda bertanya kepada saya. Mana Ustadz mana Bang? Itu Ustadz berarti itu orang Kristen mengaku bahwa baik. Ustadz mana? Anda bertanya kepada saya, Ustadz. Oke, selesaikan dulu lah, silakan. Iya, Ustadz mana Bang bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan? Gak ada nabinya nabi. Allah ya Allah. Gitu loh Bang. Abang itu suka fitnah loh Bang. Suka fitnah, jangan gitu. Kalau nanti saya terbukti fitnah, saya lompat dari Monas, Pak. Udah belum? Ya seandainya ada Ustadz yang kesini itu orang kan? Loh, Anda kan bertanya kepada saya, Ustadz mana? Ada setidak-tidaknya 5 orang Ustadz yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam. 5. Nggak mungkin.
Orang bodoh aja yang Baik, mengaku bahwa apakah Nabi boleh saya tunjukkan? Boleh saya tunjukkan? Nah, Anda saja tidak mendengar omongan saya. Ya sudah, pakai headset dulu. Pakai headset. Kita ngomong jerit-jerit juga nggak didengar, gimana? Teman-teman sekalian, kalau orang awam datang ke sini, pasti akan mengatakan Muhammad bukan Tuhannya orang Islam. Tetapi kalau orang pendebat-pendebat senior mengakui Muhammad Tuhannya orang Islam. Loh, nggak percaya? Apa mau saya dengarkan lagi? Orang-orang udah bosan dengarnya. Kalian tahu nggak yang namanya Ar-Rasyid? Dia buka Qomal sampai sekarang itu dia masih sering siaran itu. Tanya sama dia, betul nggak Muhammad itu Tuhannya orang Islam? Coba kalian dengar ini ya, dengarkan nih. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Nah, kita kasih naik ada Papa Kenzo. Ya silakan Papa Kenzo. Halo Bang. Ya, selamat malam Papa Kenzo. Muslim atau Kristen Bang? Alhamdulillah Islam, Muslim Bang. Islam. Silakan Bang, apa yang mau Anda tanggapi tadi? Itu Bang, yang abang sama cewek itu tadi Bang, yang masalah gerakan sholat. Ya, gimana? Aku baca di Nehemia 8, abang pasti tahu lah. Nehemia 8:6 Bang. Apa tanggapan abang di sana Bang? Oke, coba mana? Nehemia 8 ayat 6, mana? Bang, ya. Aku buka Bang. Aku baca sekalian, boleh Bang? Oh boleh, silakan. Nehemia, ntar dulu Bang. Aku lagi ngerokok, aku matiin dulu ya Bang ya. Takut di band ya. Nehemia 8 nomor 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan, yang abang contohkan tadi, mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah itu tanggapan abang gimana Bang? Iya, ada masalah apa dengan itu? Ya praktek yang abang ini, gerakan yang kata abang nggak perlu tadi, yang apa namanya tuh, apa kata abang tadi Bang? Oh ini Bang, kalau Anda membaca Alkitab Bang, itu adalah sebuah ekspresi, sebuah ungkapan perasaan dia kepada Tuhan. Sekarang yang jadi masalah adalah gerakan itu harus seperti itu yang jadi masalah. Contoh. berarti Ezra salahnya Bang. Yang bilang Ezra salah siapa Bang? Ini Ezra mengangkat tangan. Kayak yang abang contohkan tadi. Gini loh, yang kita bahas itu adalah ketika Anda mengatakan bahwa gerakan-gerakan seperti itu harus salah sedikit, selip sedikit tidak sah. Contoh, saya kasih contoh ya Bang ya. Iya, silakan Bang. Aku nggak bakal membantah ataupun gimana ya Bang. Ini kan kitabnya orang Yahudi ya Bang ya. Jadi menurut abang aja kayak mana? Baik, sebentar. Sabar ya Bang ya. Iya Bang, nggak apa-apa. Kalau Anda mau ngelihat gerakan-gerakan di gereja, saya kemarin baru datang ke gereja. Bukan kemarin persis, maksudnya beberapa bulan yang lalu. Sama-sama orang Indonesia ngerti. Kemarin itu bisa kemarin, bisa 2 hari. Ya bisa. Jadi Bang, di gereja ada juga orang duduk bersimpu, berlutut ada juga. Jangan salah, ada. Iya. Tetapi yang jadi masalah adalah
umat Islam itu melakukan gerakan-gerakan itu selip dikit tidak sah. Contoh, saya kasih Anda contohnya. Aduh, sulit mereka ini saudara-saudara. Saya kasih Anda contohnya ya Bang ya. Anda lihat ini Bang. Iya. Oke. Ini namanya duduk apa? Duduk tahiyat akhir. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau posisi kakinya ini misalnya ini agak sedikit begini dikit, mereng dikit gini. Salah atau betul? Kalau setahu aku salah, Bang. Nah, yang dipermasalahkan itu tadi, Bang. Oh, yang bukan dipermasalahkan yang angkat adalah tangan tadi. ketika Bukan yang angkat tangan yang Abang contohkan tadi, Bang. Tenang, Bang, tenang. Abang kan contohin yang angkat tangan tadi, Bang, yang aku tanya. Iya Bang, itu kan seluruh gerakan. Oke lah yang angkat tangan. Baik, takbiratul ihram ya. Sebentar. Takbiratul ihram. Kita turutin mau mereka. Enggak, Bang. Ya. Maksud aku tuh tentang Takbiratul ayat ini menurut Abang tuh gimana gitu. ihram, posisi takbiratul ihram ya. Nih sebentar. Nih, posisi tangan. Itu udah ke syariat sih, Bang. Lebih ke syariat Bentar, sih, Bang. Iya, tadi kan Anda membahas mengenai Nehemia. Nih, Nehemia Anda katakan mengangkat tangan begini dan lain sebagainya. Oh, enggak, Bang. Maksud aku berarti tuh Islam Nehemia itu kan mengangkat benar. tangan. Perspektif Umat Abang lagi tuh penyakit mengangkat tangan kalian. yang bagaimana gitu yang aku tanyain, Bang. Bang, mau ngangkat tangan, mau nggak ngangkat tangan, nggak masalah, Bang. Mau diangkat kayak tangannya, mau nggak diangkat nggak masalah. Yang jadi masalah itu adalah sebentar, aduh. Itu di mana, Bang, yang nggak masalah, Bang, mau diangkat atau enggak? Kan kita baca tadi kan mengangkat tangan, Bang. Aku baca loh, Bang. Baik, Gitu loh, baik. Sekarang begini, inilah yang kalau ngobrol sama kalian ini begini. Ya Allah. Di dalam Alkitab, kalau misalnya ada orang, misalnya, lalu Miriam, saudara perempuan Harun, memukul rebana. Tung, 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 tung. Lalu Anda katakan, oh berarti wajib nih memukul rebana. Kalau nggak memukul rebana, berarti salah, sesat. Kemudian Anda mengutip satu ayat lagi. Di situ dikatakan Nehemia mengangkat tangan lalu bersujud. Lalu Anda mengatakan bahwa itu adalah kewajiban. Bukan, aku nggak mengatakan kewajiban, abangku. Nggak mengatakan kewajiban aku. Baik. Kalau kamu tidak mengatakan itu kewajiban, maka aku itu betul. Bisa sekali lagi, Bang. Yang aku maksud tuh di Nehemia 8 ayat 6 tuh gini. Ezra mengangkat tangan. Lalu ia Nehemia atau Ezra? Nehemia 8 ayat 6, Ezra mengangkat tangan. Coba sebentar. Ya, coba Abang baca, coba. Anda baca lagi coba. Oke, aku baca lagi ya, Bang. Ezra membuka kitab itu pertama-tamanya ya. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi Ezra dari semua orang itu. Ezra toh? Ezra, Bang. Iya, Ezra. Oke, silakan. Kitab itu dan orang bukan lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Bangkit nih, berdiri nih, Bang. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Aku kan baca nih, Bang. Aku nggak asumsi, aku nggak ini, aku kan baca nih, Bang. Maksud aku, menurut Abang itu gimana ayat ini gitu. Abang tadi kan mempraktikkan angkat tangan nih, nggak perlu kata Abang kan. Nah, aku nggak berani mengatakan itu perlu atau tidak, gitu maksud aku, Bang. Wajib atau tidak, aku nggak berani mengatakannya, Bang. Ini kan kitab Yahudi ya. Silakan, Bang. Silakan. Oke. Gimana kalau misalnya Anda saya suruh baca satu ayat lagi, mau nggak? Apa? Oke, baik. Di situ yang Anda buka apa? Nehemia 8. Bukan, yang Anda buka itu HP. Anda punya HP satu lagi? Iya, ada, Bang. Ada. Oke, sebentar. Sabar ya. Coba tolong bukakan Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran?
Oke, Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15. Bentar bang. Keluaran pasal 15 nomor berapa bang? Oke, kita buka ayat yang ke-20. Coba bacakan. 20 dan 21. 20. 20 dan 21 coba. Bentar dulu bang, bentar dulu. 20. Lalu Miriam, Nabiah. Ini Ya, Nabu Nabiah atau itu Nabiah, maksudnya Bang? nabi perempuan. Nabu. Ah, nabi perempuan? Tenang bang ya, tenang bang. Oke. Nabiah itu Ya. artinya nabi, tapi perempuan. Tapi perempuan. Oke. Ya, kalau nabi oke. itu nabi laki-laki. Kalau Oke, nabiah, kalau nabiah? nabi perempuan. Oh, maaf bang, aku baru dengar soalnya bang. Maaf bang. Oke, ya silakan. Kirain aku tadi Nabu tadi. Sorry bang. Lalu Miriam, Lalu Miriam, Nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. 21-nya juga bang. ya, Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. oke. Iya. Di situ Miriam mengambil rebana enggak? Mengambil rebana dan memukulnya. Oke, dan memukulnya. Nah, Bang, kalau Anda tadi sama seperti Anda nanyakan kepada saya tadi, Ezra tadi, mereka mengangkat tangannya lalu sujud, betul? Iya, mengangkat tangannya. Nah, di sini juga mengatakan- sama Bang, Maryam mengambil rebana dan memukul. Bang, itu adalah ekspresi badan. Contoh Bang, kalau Anda Iya. dapat mobil Fortuner, misalnya Anda dapat undian Bang, Oke. dapat Fortuner. Oke. Kira-kira Anda gimana? Pasti Anda Iya dong, gitu, betul senang nggak? dong, senang, Itu senang. ekspresi Bang, ekspresi badan. Badan itu kan bisa mengekspresikan. Nggak mungkin ketika Anda dapat Fortuner lalu Anda begini. Nah, masa Anda mau begitu oke. ekspresinya ya kan? Oke, bagus bang. Kalau aku dapat Nah, Fortuner, tenang. Biar saya selesaikan, Iya, biar saya silakan, selesaikan. silakan. Itu namanya sebuah ekspresi. Ketika dia mendapatkan sesuatu, mungkin dia hore-hore, mungkin dia sujud berterima kasih. Itu ekspresi badan. Yang jadi masalah adalah ketika ini sampai kepada Muslim. Nah ini, saya tunjukkan Anda gambar. Ketika ini sampai kepada Muslim, Bang, saya balikin. Itu menjadi hal ritual wajib. Itu loh Bang, lihat nih. ya syariat Islam Saya wajib kasih. kalau sholat 5 waktu bang. Benar. Iya, tapi Bang gerakannya kalau salah-salah nanti tidak diterima sholatnya. Nih. Ya karena sudah ada tuntunannya bang. Iya, makanya itulah bedanya, Bang. Bedanya di situ. Islam sama Kristen itu bedanya di situ. Kalau Tuhannya orang Islam itu ngeliatin posisi tangannya orang. Kalau salah posisi tangannya orang, sebentar. Bang, Bu, Kelihatan? Tenang, Nehemia Bang. kan Shh, tenang. Yahudi, Bang. Tenang, Iya, Bang. Kan tadi yang dalam kekristenan, dalam Alkitab sudah kelar. Udah kelar kan? Yang mana? Ada Miriam mengambil Miriam. rebana. Kemudian ada Ezra, dia mengangkat tangan dan bersujud. Oke, sekarang udah kelar itu yang di Alkitab. Nah, sekarang kita ke Islam, Bang. Ntar, Bang. Oh ya udahlah, Bang. Nah. Masih ada, Bang. Aku tuh pengen Kan ngobrol. tadi udah saya bilang, Bang. Aduh, masa saya mau ulang-ulang lagi sih, Bukan Bang? gini. Bang, bisa dengerin aku, Bang? Bisa dengerin aku, Bang? Bisa dengerin aku Bang. bentar aja. Di dalam kekristenan itu, Bang, Anda itu mau menghadap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan itu nggak mementingkan gerakan, Bang. Mau Anda memukul rebana kek, mau Anda, bukan itu yang dilihat Tuhan tuh, bukan itu. Yang dilihat Tuhan itu adalah hati kita. Nah, sementara di dalam Muslim beda. Yang di dalam Muslim kalau yang dilihat itu gerakan badannya. Ada nggak? Coba, pernah nggak di dalam Islam itu sholat itu hati Anda harus benar-benar bersih? Ada nggak? Nggak pernah ada. Selama saya belajar nih,
melihat orang Islam belajar sholat dan lain sebagainya, fokus utamanya itu ya gerakan badan itu tadi. Dan bacaan, Bang. Bukan gini. Oh, tangan gini. Oh, salah. Ini gimana? Mana yang benar, Bang? Tangan kiri di sini, tangan kanan di sini. Tangan kanan, Bang. Mana yang benar? Tangan Tangan kanan yang di atas. Iya, Kalau tangan betul. kiri yang di atas? Salah. Itu Itulah Bang, namanya beda sholat. kan? Beda. Makanya Bang, kalau dalam agama Islam itu yang penting itu ritualnya. Berarti ritual itu nggak penting menurut Abang. Nggak penting. Ritual itu nggak penting. Jadi ritual Ezra tadi Ini lah, saya bilang nih berat ngomong sama mereka ini. berat. Gini Abang tuh, kalau si Bang, Miriam itu sama, tenang. Itu sama dengan Miriam yang mengambil rebana tadi, Bang. Bang. Ketika Miriam mengambil rebana, bukan itu poinnya. tahu, aku tuh tahu loh Bang, aku bukan gila loh Bang. Yang Kalau menjadi Miriam, dengarkan, yang menjadi poinnya itu adalah bagaimana Miriam mengekspresikan kegembiraannya. gembira. Sedangkan Ezra bukan ekspresi gembira, dulu, Bang. tenang Bang, tenang. Seandainya dulu adanya gitar, mungkin Miriam tuh ngambilnya gitar. Aku tahu itu Bang. Aku nggak gila Bang. Soalnya Ya, di terus sini kenapa Ezra, Anda katakan itu wajib? aku tidak mengatakannya wajib kan dari awal Bang. Jadi kalau dalam Islam wajib kalau sholat 5 waktu. Ini kan di dalam Iya, kitab makanya ini, saya ya. bilang itulah bedanya kita. Nah, Nah. kalau dalam Islam, gimana? Kalau dalam Islam, posisi salah, sholatnya batal, betul? Betul. Betul, makanya saya bilang Tuhan dalam agama Islam itu tidak melihat hati, tapi ngelihat kaki. Itu nggak apa-apa Bang. Ya, iya. Oke. Sama Bang. Nah, Kalau Bang, ke aku mau gereja nanggapin Bang, dikit, boleh Tuhan nggak, Bang? tenang Bang, tenang. Tuhan itu tidak melihat Anda mukul rebana, Anda mukul drum, bukan itu yang dilihat. Yang dilihat itu adalah hatimu. Mau Anda pukul rebana boleh, Anda pukul drum boleh, Anda bikin kending piano boleh. Anda mau sujud boleh, mau jingkrak boleh. Nah, kalau dalam agama Islam nggak penting, hatimu nggak penting, mau busuk pun hatimu, yang penting posisi tangan. Mau hatimu busuk, mau hatimu mikirin apa yang mau saya korut nanti nih. Itu nggak masalah. Makanya saya bilang Bang, di dalam iman kalian yang penting itu gerakan badannya. Masalah hatinya busuk nggak masalah. Oke, aku mau nanggapin Masa yang Anda tadi, nggak boleh? nangkep juga yang mau saya katakan, yang mau Boleh saya aku utarakan nanggapin di yang sini? tadi Bang. Gimana? Yang masalah Miriam kok, yang ekspresi kata Abang. Kalau Miriam, Abang katakan ekspresi menabuh memukul rebana, itu oke, ekspresi, aku setuju itu Bang. Tapi kalau Ezra angkit berdiri, masa ekspresi kegembiraan Bang? Gimana Iya, Bang itu akalnya? ekspresinya, ekspresi rasa ekspresinya yang ditunjukkan kepada Tuhan, Bang. Ada dengan memukul rebana, ada dengan berlutut, ada dengan bersujud, ada dengan mengangkat tangan, terima kasih. Banyak Bang ekspresinya Bang. Cuman yang dilihat bukan itu. Yang dilihat Tuhan itu adalah hati seseorang. Saya bacakan kepadamu. Saya bacakan dalilnya. Aduh, memang sulit ngomong sama mereka ini, saudara. Kok sulit? Aku orangnya ini loh Bang. Abang Hanya teman-teman benar, ngomong sama aku mereka ini sulit. butuh energi, butuh paramek, panadol. Bentar. Saya tunjukkan kepada Anda. Masa Ezra lagi baca kitab dia bersuka cita langsung Ya bangkit sudah, berdiri. Anda kalau begitu Bang. bilang juga Maryam itu wajib. Kok Maria Itu karena wajib? pikiran Anda itu karena pikiran Anda sudah tercemar, karena pikiran Anda sudah terdoktrin oleh Islam. Makanya Anda bilang begitu. Giliran sujud wajib, kalau mukul rebana nggak wajib. Ya karena pikiran Anda udah Islam duluan. Karena beda syariat juga Bang. Ntar saya Itu tunjukkan syariatnya ya. Yahudi, bukan syariatnya Kristen juga kan Bang? Bukan kan? Kristen bukan, Islam bukan. Itu kan syariatnya Baik, Yahudi. saya Bang. tunjukkan kepada Anda. Ya. Nih, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Nggak Ini apa-apa, bedanya. bacain aja Bang, nggak apa-apa Bang. Oke, saya bacakan dari sini. nggak Tapi saya apa-apa. tunjukkan saja Bang. Oh, ya Saya udah, ya tunjukkan udah. saja, Ya udah. biar enak.
1 Samuel 16 ayat 7 ya Bang ya. Mm-mm. Oke. Saya balik dulu kamera saya. Udah saya balik ya. Lihat nih ya. Ya. Kelihatan? Ya. Nih, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mm-mm. Lihat, Ya. manusia melihat apa yang dilihat oleh matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, sementara kalau umat muslim mau sholat, nih saya kasih tunjuk. Nih ya. Saya kasih tunjuk Bang, sabar Bang. Tadi Anda sudah bilang kan? Posisi duduk tahiyat. Saya kasih tunjuk Anda. Nih, gerakan-gerakan dalam Islam. Kelihatan? Iya, kelihatan Bang. Nah, Kapan, kalau Bang? misalnya tidak seperti ini Bang, posisi kakinya nggak seperti ini, tidak sah kan? Tidak Bang. Tidak sah. Makanya saya bilang, Allah melihat kaki, bukan melihat hati. Coba tunjukin itu sama narasi saya. Abang nggak Sebentar, apa-apa tenang, kok. tenang Bang, tenang. Tunjukkan kepada saya di dalam Al-Quran bahwa Allah melihat hati. Aku nggak bisa Beda menjawab, dengan Bang. ini. Beda dengan ini. Tuhan melihat hati manusia. Dia nggak lihat kakimu. Ya. Tetapi Allah melihat kaki. Mana tadi? Jadi ini. Nah ini. Nah, Tuhan di dalam Alkitab melihat hati, Tuhan di dalam Al-Quran melihat kaki. Kan sudah kan? Ya sudah begitu bedanya. Makanya tadi saya bilang Bang, kalau Anda menjadi Islam, Anda akan hidup di dalam sebuah ritualisme. Contoh, cara ngambil airnya, cara nyucinya, selip dikit batal. Oh, jangankan itu Bang, masuk ke WC aja ada doanya Bang. Ya iya. Nah, iya, memang syariat Islam gitu Bang. Iya, tapi korupsi mencuri masuk surga. Kalau korupsi mencuri Bang, itu kan oknum Bang. Kita nggak bisa Loh, ini Bang. bukan Muhammad yang ngomong Bang. Muhammad yang ngomong, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia itu masuk surga Bang. Benar. Mau mencuri kek, mau maling, berzina masuk surga. Tapi dibakar dulu di neraka Bang. Kata siapa? Nggak ada Bang. Bakar di neraka bagaimana? Aduh, Loh, fitnah lagi. kalau Kristen Bang, misalnya nih ada seorang Kristen Coba yang dengarkan korupsi. Bang, dengarkan Bang, Bang, kalau ada dengarkan. seorang Kristen yang Dengarkan, korupsi misalnya dengarkan. Bang. Man qala la ilaha illallah Bang. Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Benar pada akhirnya. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Betul. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri masuk surga. Kalau orang Kristen Bang, Yang penting bang posisi kaki, iya kalau orang Kristen misalnya dia berzina atau mencuri Bang. Gimana, posisi tangan bang. Bang, kalau orang Kristen Gak dia- peduli mau Anda berzina, mencuri, surga. Yang penting posisi tangan gini. Bang, coba jawab Bang. Kalau orang Beda Kristen, bang, ajaran gimana? kita tuh memang beda bang. Aku kan Jauh nanya, langit Bang. dan bumi. Iya, iya langit dan bumi. Aku nanya nih, kalau orang Kristen dia korupsi atau mencuri, melakukan kesalahan, Bang. Dia apa bakal masuk surga juga? Ya udah jelaskan neraka lah, gimana Anda ini? Berarti sia-sialah Yesus mati di tiang salib berarti, Bang. Ya sia-sia bagi mereka. Gimana kalau mereka tidak bertobat? Tuh Gimana? dengerin berarti tuh kalian para Loh. orang-orang Kristen. Makanya Sia-sia. kata Tuhan Yesus apa? Apa kata Tuhan Yesus? Pada hari-hari terakhir nanti akan banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu sekalian para pembuat kejahatan. Betul. Ya iya. Betul. Bagaimana mungkin dia mulutnya berkata Yesus Tuhan, 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 tetapi korupsi mencuri kayak kalian? Berarti walaupun dia misalnya Kristen, dia mencuri atau apapun itu, Bang, dia tetap mengaku apa Yesus itu Tuhan, Bang?
Kalau dia mencuri berzina, dia tidak bakal masuk surga berarti bang? Iya, makanya banyak seperti kalian ini yang penting mengaku Yesus Tuhan. Mengaku Yesus Tuhan itu maksudnya apa? Coba Bang, dengarkan. misalnya bang. Makanya dengarkan dulu, dengarkan. Banyak orang itu, bahkan perdebatan saya tahun-tahun lalu itu, saya bilang begini, apa sih maksudnya Yesus itu Tuhan bagi kamu? Maksudnya itu bagaimana? Apakah setelah Yesus Tuhan bagi kamu lalu kamu mencuri dan berzina? Kan bukan itu. Ketika Yesus menjadi Tuhan, artinya Yesus itu memerintah. Contoh begini, hari ini saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, artinya hari itu Anda membuat Yesus memerintah. Dia bertahta menguasai kamu. Itu artinya Yesus jadi Tuhan. Berarti belum jaminan Yesus bakal nyelamatin saya bang? Loh, kalau Yesus menjadi Tuhan di dalam dirimu, memerintah dirimu, maka kamu dijamin. Yesus berkata, kamu tidak akan dibuang, tetapi pasti diselamatkan. Kalau akunya berzina atau melakukan pencurian? Baik, Bang, dengarkan saya ya. Kamu tadi dengar nggak yang saya katakan Yesus memerintah? Iya, memerintah. Oke, ketika Yesus memerintah, apa yang diperintahkan Yesus? Yang diperintahkan Yesus yang baik-baik misalnya. Oke, ketika diperintahkan Yesus jangan mencuri, tetapi Anda mencuri, artinya Yesus memerintah atau tidak? Tidak. Terus bagaimana kamu katakan Yesus memerintah tapi kamu nyuri? Iya, misalnya ini kan misalnya juga takut sih aku bang, karena aku Islam ya bang ya. Yesus nih bang, Yesus kan bagi gini ya, Kristen kan, dengarkan ya. Makanya bang, begini. Bahkan Muhammad sendiri itu tidak tahu, dia nggak ngerti itu maksudnya menuhankan. Di satu sisi dia ngerti, satu sisi dia nggak ngerti. Loh iya. Karena kata Muhammad, barang siapa yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi dia berzina, dia mencuri, masuk surga. Padahal esensi kalau Allah menjadi Tuhan itu artinya Allah itu harus memerintah. Berarti di dalam Yesus nggak dirimu. menjamin orang Kristen yang berbuat zina kan bang? Nggak bisa dia kan menjamin. Nyambung Anda ngomong sama Anda ini. Kok nggak nyambung? Nyambung lah, kita kan ngomongin keselamatan bang. Bang, apa sih artinya kalau arti daripada Allah menjadi Tuhan di dalam diri Anda itu apa? Ya Allah yang satu-satunya, Maha Tunggal, Maha Esa bang bagi aku bang. Tidak memerintah. Memerintah dong. Dia memerintah. Kalau dia memerintah, ini yang baik, ini yang kalau buruk, dia memerintah berarti kamu ngikutin Allah nggak? Iya. Oke, jika kamu mengikuti Sholat lima Allah, waktu. Oke, jika kamu mengikuti Allah, mungkin nggak di detik yang sama kamu menjadikan Allah sebagai Tuhan, di detik yang sama kamu mencuri? Itu kesalahan pilihan aku bang. Bukan itu yang saya tanyakan, Bang. Bisakah dikatakan bahwa Allah memerintah menjadi Tuhan di dalam hidupnya, tetapi di detik yang sama dia nyuri? Siapa yang nyuri? Aku? Atau Tuhan? Coba saya cari yang lain dulu, Bang. Ya, Bang. Susah ngomong Yang- sama yang- Anda. yang nyuri Ya, siapa? tidur dulu di bawah sana, Bang. Aduh. Kita pura-pura nggak ngerti atau bagaimana? Tapi memang seperti itu kata Muhammad. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Mau nyuri kayak mau berzina kayak masuk surga. Apa dia naik lagi? Donat gula. Donat gula, silakan nyalakan kamera. Donat gula. Kalau tidak salah Anda pernah naik ke sini ya dulu ya? Iya. Oke, coba silakan. Ada perkembangan apa ini? Apakah sudah dibaptis akhirnya atau bagaimana? Ini harus on cam ya bentar. Oke, harus on cam. Iya sebentar.
Sekedar mengingatkan ya teman-teman, ini donat gula ini dia seorang muslimah. Terus dalam perjalanan ya mau masuk Kristen kemarin kalau nggak salah saya dengar. Apa gimana sekarang? Apakah sekarang sudah gimana? Coba kami pengen dengar informasinya. Gimana? Ya. Tetap masih ini. Masih bingung? Benar. Masih bingung. Tapi sekarang ini sudah nggak percaya lagi agama Islam atau masih percaya Islam? Apa namanya, persennya 50-50 sih. 50-50. Jadi sudah inilah. Apa sih gini yang membuat kamu masih bertahan mempercayai Islam tuh apa? Enggak, gini. Gimana? Apa namanya? Untuk ajaran Kristen udah ada yang masuk gitu ke aku ya. Udah ada yang bisa diterima gitu. Tapi di sisi lain karena aku dari kecil itu apa namanya? Karena agama Islam ini aku udah dari keturunan, bukan pilihan, paham nggak? Oke. Jadi aku masih denialnya tuh, masa sih kayak gitu, masa sih ini, masa agama kalau aku Kristen masa ini udah jalan yang benar kayak gitu, nah, masa aku meninggalkan yang sebelum-sebelumnya yang udah pernah aku kerjain, yang pernah aku lakukan, masa aku mengulang lagi kayak gitu. Nah, Oke. Jadi intinya sekarang itu apa kira-kira yang bisa saya bantu begitu untuk menjelaskan? kuatkan yang bagus. alasan yang paling kuat lagi itu apa, gitu nah. Ya, jadi begini, ya. Kita ini manusia, kita tidak tahu bagaimana cara menuju hidup yang kekal. Coba sekarang saya tanya, siapa umat manusia dari sepanjang zaman dahulu sampai sekarang yang dia itu bisa bangun dari kuburnya? Yang kalau di Islam namanya Nabi Isa itu tah. Bukan. Kalau misalnya di dalam pemahamanmu lah selama ini, coba siapa manusia yang dia itu bisa bangun dari kuburnya, siapa? Ya Nabi Isa itu yang bisa bangkit lagi kan? Iya. Yesus Makanya itu karena hanya dia, makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan. Lazarus tuh mati lagi. Karena kata Yesus itu adalah akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kita itu mengikuti yang seperti Yesus, kebangkitan dan hidup. Masa kita mau ngikutin orang yang menuju kepada hidup yang kekal aja dia nggak ngerti? Gini loh, kita ini kan tujuan akhir daripada beragama ini sebenarnya apa sih? Kita itu kan percaya kan dengan yang namanya kehidupan yang akan datang, kehidupan selanjutnya. Betul nggak? betul. Nah, sekarang atau bahasa umumnya surga lah, surga. Terus Percaya dengan surga? percaya. Oke. Pertanyaannya sekarang, banyak orang mengajarkan surga. Lia Eden mengajarkan surga. Di surga nanti begini. Ujung-ujungnya Lia Eden ke kuburan. Dia ke kuburan. Muhammad juga mengajarkan surga. Di surga nanti ada bidadari yang payudaranya besar-besar. Lu itu ajaran Muhammad. Muhammad yang ngajarkan begitu. Payudaranya besar-besar begitu. Bahkan saking cantiknya itu betisnya itu bisa menyinari seluruh dunia. Betisnya. Lu iya, kalau disingkapkan betisnya, seluruh bumi terang benderang. Itu kata siapa? Gimana? Itu kata siapa tadi? Ya kata Ustadz lah. Mau dengar? Boleh. Oke, coba ya. Coba nih. Kadang-kadang banyak di antara mereka itu yang tidak ngerti, teman-teman. Sebentar ya, saya buka dulu YouTube saya. Nih, saya kasih tahu nih. Apakah benar betis bidadari itu dapat menerangi bumi? Bentar ya.
Oke. Coba ya kita putarkan nih. Betis bidadari surga yang menyinari dunia. Aduh. Pesona bidadari nih. Sebentar. Bentar, apa di TikTok ya, sebentar. Betis bidadari surga. Sabar ya. Ini dia. Ada di antara penduduk surga Allah berikan 70. Sebentar, ini nggak ada musiknya itu loh. Kenapa sih ada musik-musiknya? Sebentar. Bagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Kan? Itu memang kata Ustadz. Betisnya itu saking putihnya, kalau disingkapkan begitu, dibuka, wah dunia terang benderang itu. Seperti itu. Nah, dia mengajarkan ini dan itu. Sekarang di mana Muhammad? Nabi Muhammad Coba, di mana Muhammad sekarang? dikubur. Ya dikubur. Jasadnya dikubur, tapi arwahnya nggak tahu. Ya kalau begitu ya sama, Lia Eden jasadnya dikubur, arwahnya ke surga. Makanya begini. Kalau di dalam sudut pandang kekristenan ya, itu mereka semua itu dianggap sebagai orang buta. Makanya kata Yesus, orang buta itu tidak bisa menuntun orang buta. Sama seperti saya tidak bisa menuntun orang ke surga, nggak bisa. Karena saya tidak tahu jalan ke sana. Yang tahu jalan ke sana itu hanyalah Yesus. Makanya yang bisa kita ikuti, yang pantas diikuti itu adalah Yesus. Karena Yesus sendiri telah naik ke surga, begitu. Seperti itu. Makanya kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Seperti itu. Jadi tinggal ini saja, yang mana yang kamu anggap secara nalar logika. Masa mau mengikuti orang meninggal, mau ke surga tapi malah ngikutin orang meninggal. Masih Dari dinaik pengajaran-pengajarannya juga berbeda, ya kan? Coba bandingkan ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Kalau orang mengikuti Yesus, maka dia akan mirip seperti Yesus. Setuju? Contohnya? Ketika kita mengikuti Yesus, berarti kan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika kita mengikuti Muhammad, kita mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad. Setuju? Benar. Nah, orang yang mengikuti Muhammad pasti nanti berakhir dengan mencium batu di Arab Saudi. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya. Karena Muhammad melakukan yang demikian. Makanya kalau Anda mencontoh Muhammad, Anda akan mirip seperti dia, yaitu orang yang mencium batu di Arab. Begitu. Nah, sementara Yesus tidak pernah ngajarkan mencium batu. Dan banyak hal lagi seperti itu. Nanti kalau saya ngomong di sini, nanti kena pembatasan lagi. Intinya itu sebenarnya itu saja kok. Masalah jalan hidup. Agama itu kan sebenarnya jalan hidup kan. Ketika Anda memilih Islam, Anda memilih jalan hidup sebagai Islam. Contoh, bangun pagi Anda ambil air wudhu. Ya kan? Anda hirup-hirup air itu begitu kan 3 kali supaya airnya masuk ke dalam hidung. Nah, setelah masuk ke dalam hidung Anda semburkan 3 kali juga.
Supaya apa? Kata Muhammad nih, supaya setannya keluar dari hidung itu. Karena apa? Karena setan tidur di lubang hidung Anda semalam-malaman. Ya kalau Anda jadi orang Islam ya setan datang lagi besok. Loh, Anda besok tidur lagi nggak? Tidur lagi. Ambil air wudhu lagi nggak? Iya. Karena ada setan lagi nggak di situ? Nggak Iya tahu selamanya. Selamanya. Gitu loh. Selamanya akan seperti itu. Melakukan perbuatan-perbuatan yang Anda yakini itu bahwa setan itu tidur di situ. Sementara kekristenan itu bukan soal bersih-bersihin hidung, bukan. Bukan itu. Kekristenan itu bukan soal cuci-cuci tangan. Bukan soal begini. Bukan itu kekristenan itu. Kekristenan itu jalan hidup. Bagaimana kita ini hidupnya. Gitu loh. Bukan melakukan ritualisme yang sebenarnya itu nggak ada gunanya. Seperti itu. Makanya kalau kita itu berbakti kepada Tuhan itu dengan cara melakukan perintah-perintahnya yang jelas-jelas nyata. Contoh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Itu. Ketika kita melakukan itu semua, itulah bukti kita berbakti itu seperti itu. Bukan gini-gini. Kalau begini-begini, coba manfaatnya apa? Gitu loh. Itu hanya sebuah ritualisme. Nyium batu, muter-muterin batu, lempar-lemparan batu, kan begitu. Coba misalnya Anda belum pernah naik haji. Sesekali ya, kalau Anda naik haji, nanti Anda akan tahu itu. Itu kata Ustadz Buya Sakur, katanya campingan. Nanti sampai sana camping itu kan. Kan ada itu kemahnya itu di Madinah itu. Tendanya ya. Iya. Setelah campingan nanti main lari-larian, Safa Marwah itu. Tahu kan? Lari di antara dua bukit itu kan, Safa dan Marwah itu. Lari-larian. Nah kemudian setelah lari-larian nanti lempar-lemparan, lempar batu. Katanya lempar setan. Itulah makanya ritualisme. Padahal di dalam kekristenan sebenarnya ya, itu kata Tuhan Yesus ya, berbakti kepada Tuhan itu adalah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan dengan ritualisme gerakan-gerakan badan seperti itu. Begitu. Sebenarnya ini sudah banyak, sudah sering saya bicarakan. Apalagi yang membuat dirimu kurang mantap. Begitu. Karena kata Tuhan Yesus, ketika kamu mengenal kebenaran tersebut, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari beban berat yang kamu tanggung ketika kamu menjadi Islam. Jam segini begini lagi, jam 6 gini lagi, jam 7 gini lagi, jam 12 gini lagi. Berat hidupmu, berat. Gitu loh. Jujur saja, Soros siapa kuat? Nggak ada. Kita jujur aja, nggak usah munafik. Orang yang baru-baru rajin sholat, ya itu baru rajin sholat. Nanti kalau udah 5 tahun udah begini. Iya, kalau baru sekarang dia lagi rajin-rajinnya, lagi rajin dia. Nanti kalau udah 5 tahun udah begini. Udah begitu. Pegang omongan saya. Gitu loh. Iya, kalau dia orang kaya. Lah kalau orang miskin. Kalau dia kerjaannya kerja serabutan, tukang bangunan. Mana sempat? Aduh.
gitu loh. Jadi ketika Anda mengenal kebenaran, kebenaran tersebut akan memerdekakan kamu. Ya. Tuhan Yesus akan membuang segala ritualisme-ritualisme yang memberatkan hidupmu. Seperti itu. Datang kepada Tuhan itu membawa hati dan jiwa kita. Begitu. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup mungkin. Sudah cukup ya, oke. Jangan terlalu dipaksa-paksa juga, nanti blueber keluar. Gitu. Pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Iya. Oke, saya turunkan ya. Ya, makasih. Oke, sama-sama, sama-sama. Dia muslimah, dia itu. Udah pernah dulu naik. Seperti itu. Cuman memang dia masih bimbang dan masih ragu. Iya, nggak apa-apa lah. Butuh proses ya. Sesuatu itu butuh proses. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Kita kasih naik ada Fikri ini belum bisa. Coba kita kasih naik ada Abang Bayu aja nih. Abang Bayu. Abang Bayu Bangkek. Ya, selamat malam Abang Bayu, Muslim Bang. Bang, malam Bang. Abang Jadi Muslim. tadi kok ngomongin gerakannya orang Islam gimana? Muslim. Bang, ditanya dulu Bang, Kepercayaan Abang saya. Muslim Bang, jangan marah-marah Bang. Tarik napas dulu Bang. Hembuskan napas. Saya orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Abang Muslim. Kenapa yang dituju? Orang kepercayaan saya. Ditanya dong. Berarti Abang di KTP tertulis apa Bang? Di KTP? Kepercayaan. Kepercayaan apa? Ya kepercayaan kepada Tuhan loh. Iya, maksudnya di KTP itu tertulis apa? Coba mana? Ini bohong-bohong terus nih. Bang, jangan malu kalau mengaku Islam tuh jangan malu Bang. Kalau Islam ngaku aja Islam gitu loh Bang. Kan yang tadi kan cuma Islam. Kenapa yang lain kok nggak dibahas Bang? Kalau masalah gerakan sholat Karena itu kan channel sama kalau ini orang Bang. agama. Kayaknya delay dia. Oke Bang, bagusin sinyal dulu ya Bang ya. Sinyal Anda delay nih. Kita jadi ngomong bersamaan ya. Bagusin dulu Bang sinyal Anda. Abang Bayu. Teman-teman kalau mau naik ke sini pastikan sinyal teman-teman tuh bagus ya. Oke, kita kasih naik ada Bibis. Halo, selamat malam Bibis. Ya, selamat malam Bang. Oke, silakan Bibis nyalakan kamera dulu. Anda Muslim? Oh, Halo. Halo. Oh. Bang, Anda Islam? Islam lah Bang. Oke, Islam. Kenapa kok tadi ragu-ragu jawabnya? Kok ragu-ragu seperti malu-malu? Ya silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Kayak Kristen kan mustahil Bang. Sangat-sangat mustahil. Apa? Kalau misalkan saya ngaku Kristen, sangat-sangat mustahil itu Bang. Ngaku Kristen sangat-sangat mustahil. Ya bisa saja Anda ngaku Kristen kok mustahil. Coba silakan, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini Bang, kan saya pernah masuk kemarin ya Bang. Pernah masuk kemarin? Oh ya? Oh, pernah, Saya Bang. lupa. Eh, Itu Bang, lagi-lagi Abang ngebahasin Nabi Muhammad terus Bang. Apa salahnya Nabi Muhammad? Cahaya ilahi. Apa salah? Tenang.
Nabi Muhammad punya salah apa sama abang? Baik, saya jawab ya, saya jawab. Baik, saya jawab. Pertama-tama Anda bertanya kepada saya, lagi-lagi kok bahasin Muhammad lagi, Bang? Ya. Apa salah Muhammad sama Anda? Begini. Jadi, Bang, yang perlu Anda ketahui, ada banyak nih Iya. para YouTuber atau para TikToker atau para mualaf-mualaf gitulah ya, yang dia itu membahasin agama Kristen terus, membahas Yesus terus. Contoh, saya kasih contoh-contohnya ya. Contohnya Donditan. Oke. Kemudian Zakir Naik. Nah, kalau Zakir Naik itu bang kan dia orang Tenang luar dulu negeri. Bang, tenang dulu Bang, tenang. Iya, tapi kan ke Indonesia Bang. Kalau dia di luar negeri sih nggak ngurus kita. Dia pernah ke Indonesia. Ini bang mau jawab ini nih soal Zakir Naik nih. Aduh, orang saya belum kelar, Anda sudah ngomong aja. Anda kan tadi nanya sama saya nih, saya lagi jawab. Boleh saya jawab? Boleh. Boleh? Oke, tadi ada Donditan, ya. Kemudian ada Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ini kalau dia ngomong di luar negeri itu nggak jadi urusan. Dia pernah ke Indonesia. Dan dia ketika di Indonesia memang bahasin itu, bahasin agama Kristen, bahasin Yesus. Itu kerjanya. Video-videonya ada. Ya. Iya. Bahkan ketika dia ngomong itu dikawal sama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dikawal, Bang. Begitu. Sebentar, Bang, belum kelar. Tenang, Bang. Beda, Bang. Beda kalau ada orang Kristen membahas agama Islam, Bang. Langsung dikawal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, tapi dikawal menuju penjara. Itu bedanya. Terus saya kasih lagi contohnya, misalnya Yahya Waloni. Nah, itu yang dibahas Yesus terus itu. Wow, pokoknya bahas Alkitab terus. Kemudian ada lagi, namanya Irene Handono. Kemudian ada lagi Ustadz Insan LS Mokoginta. Dan banyak lagi, Bang, saya sebutin nggak kelar-kelar sampai besok. Ya, ada Munzir Situmorang. Banyak pokoknya. Nah, saya ini, Bang, sesuai dengan pertanyaan Anda tadi, kenapa Anda bahas Islam, bahas Muhammad terus? Nanggapin mereka karena mereka itu membandingkan Kristen dengan Islam. Kata mereka gini. Justru Muhammad itu datang meneruskan ajaran Yesus. Justru ajaran Yesus itu diteruskan oleh Muhammad. Contoh kata mereka. Yesus sujud nggak? Sujud. Muhammad sujud nggak? Sujud. Bang, yang sujud bukan cuman Yesus dan Muhammad, Bang. Orang Hindu, Buddha sujud. Hindu, Buddha sujud, Bang. Perhatikan, Bang. Orang Hindu kalau mereka pergi ke pura, orang Buddha kalau mereka pergi ke wihara, sujud mereka. Tapi mereka tidak pernah ngomong, ini meneruskan ajaran Yesus. Gak pernah. Dan banyak hal-hal lain. Artinya maksud saya begini. Ketika mereka itu tadi, Bang, membawa Yesus untuk membenar-benarkan Islam, datanglah saya untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Yesus dan Muhammad tuh gini, Bang. Bertolak belakang. Begitu. Itu yang saya ajarkan di sini, Bang, yang saya utarakan. Jadi sesuai dengan pertanyaan Anda tadi, kenapa Anda bahas Muhammad terus? Apa salah Muhammad? Karena umat Islam membahas Yesus terus, mengatakan katanya bahwa Yesus meneruskan ajaran Muhammad, meneruskan ajaran Yesus. Itu saya luruskan. Nah, itu jawaban saya. Silakan. Itu orang-orang tertentu, Bang. Nggak semua itu, nggak semua ngebahas Kristen, nggak semua itu. Yang bilang semua juga siapa, Bang? Orang Kristen juga nggak semua seperti saya. Saya nggak bilang semua, Bang. Saya menjawab mereka itu, dan mereka ngomongnya di media sosial. Saya juga ngomongnya di media sosial lah, gimana?
Cuman Ini- ada ini, Bang. bedanya. Nah, kalau mereka ngomong begitu, mereka aman-aman saja. Kalau saya ngomong begitu, Nah, saya dipersekusi. Ya, itu bedanya. Nih, Ya, silakan. contohnya Zakir Naik itu contohnya. Dia kan berani ngomong itu di negara Indonesia ya. Oke. Dia berani ngomongin agama Kristen itu di Indonesia, Zakir Naik itu. Kalau misalkan Zakir Naik, Bang, di Amerika dia gak bakalan berani, Bang. Apa itu sebabnya? Indonesia. Kata siapa, Bang? Cuman dia nggak dikasih izin masuk. Karena apa? Karena dia tidak lolos screening, tidak lolos background check. Karena apa? Karena menurut informasi yang beredar, Pasti katanya dia berani dia di Indonesia pendukung telol, makanya tidak dikasih masuk. Bang, boleh Bang, di sini itu Bang, kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sangat-sangat dijunjung tinggi, Bang. Bang, di sini Bang, Iya. di sini debat Islam Kristen itu hal yang lumrah. Lumrah. Kalau di Indonesia, Anda ngomong Islam dikit penjara, Bang. Penjara. Bang, coba ya. Ini saya kasih contoh. Tahu Lina Mukherjee nggak? Tahu Lina Mukherjee? Tahu itu tahu. Tahu nggak kenapa apa yang terjadi kepada dia? Kalau kasusnya nggak tahu, Bang. Cuman tahu orangnya Makanya doang. Anda ini banyak nggak taunya. Makanya banyak Anda protes itu karena banyak nggak taunya. Saya kasih contoh. Dengarkan. Dia pada waktu itu bikin konten makan babi, oke? Nah karena dia Muslim tuh, kalau Muslim kan udah kebiasaan Bang, kalau mau makan itu Bismillah, betul nggak? Itu udah latah itu. Setiap saya ketemu orang Muslim kalau mau makan tuh Bismillah. Nah jadi dia karena dia memang udah kebiasaan, waktu dia mau makan, mau menggigit daging babi itu dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Au! Gara-gara itu masuk penjara 2 tahun. Itu saya jelasin. Gimana? Bang. Itu saya jelasin nih. Yang jadi kasus ke Lina Mukherjee itu, Bang, dia makan babi kan pakai Bismillah, oke. Iya kan itu yang saya ceritakan sih. Bang, kenapa sih Bang? Apa salahnya dia Bang? Itu kan kebiasaan dia kan Muslim. Yang jadi masalahnya itu, Bang, di mata orang Muslim babi itu haram, Bang. Itu yang jadi masalahnya. Iya, terus salahnya dia itu apa? Di mana dia salahnya di mana coba di mana? Dan dia cerita apa yang menimpa diri dia. Saya nyimak itu. Katanya dia di penjara habis-habisan. Ya dia bayar ini, bayar itu segala macam. Itu yang terjadi Bang. Dan itu juga salah satu tujuan supaya kita ini memperbaiki negara kita ini. Gitu loh. Masa orang mau dia pakai makan babi? Bang, dia makan babi, dia yang makan. Dia yang rugi, dia yang untung, kok orang lain yang repot. Sementara Bang, coba nih, yang nama-namanya nih, Anda tahu Gubernur Jambi, tahu? Tahu nggak? Siapa itu? Namanya Zumi Zola, tahu? Mau artis itu dia, tahu. Iya, dia salah satu anggota Front Pembela Ulama. Aksi bela Islam, aksi bela. Ya itu dia termasuk itu. Tapi tahu nggak apa yang dia lakukan? Korupsi. Ada begitu. Zumi Zola, penista agama nggak ada Bang, nggak ada. Begitu banyaknya Bang. Coba tuh siapa lagi? Korupsi dana haji, korupsi ini segala macam. Ada dibilang penistaan agama? Nggak ada Bang. Makanya saya bilang Bang, yang terjadi sekarang ini umat Muslim itu sangat-sangat mengharamkan babi. Tuh Zumi Zola itu Bang, suruh makan babi, nggak akan dia mau Bang. Haram, najis kata dia babi. Tapi uang korupsi diembat. Nah itu. Kalau Anda makan babi, yang rugi Anda, yang untung Anda. Kalau Anda korupsi, yang sengsara seluruh rakyat Indonesia.
Terus masalah Zakir Naik tadi. Zakir Naik itu Bang, dia datang ke sini sengaja itu Bang diundang. Siapa yang mengundangnya? Yang mengundangnya yang disambut dia oleh wakil presiden. Wakil presiden loh saat itu. Namanya Muhammad Yusuf Kala. Disambut itu di istana Wapres, di istana wakil presiden, disambut seorang Zakir Naik. Apa yang dibahas Zakir Naik di atas podium, di atas panggung dia bilang apa? Jesus is Muslim brother. Yesus itu seorang Islam. Coba bayangin Bang, bayangin kalau ada orang Kristen ngomong dari atas podium tentang Al-Quran. Bang. Makanya saya itu menyuarakan Bang, menyuarakan ketimpangan ini. Halo Bang. Silakan. Bang. Ya pura-pura nggak denger dia kan? Langsung dia. Kalau udah kena, apa lagi yang mau Anda mau bantah dari saya? Apa? Halo. Udah halo-halo. Ini udah kalau udah kena halo. Masa sih orang ditagih utang kan? Denger dia, halo, enggak mati-mati suara putus-putus. Udah belajar lagi sana lah ya. Anda percuma juga ngadapin saya, pasti babak belur. Yuk silakan yang lain. Jadi janganlah kita ini teman-teman berstandar ganda gitu loh. Jangan Anda protes kalau ada orang Kristen bahas Muhammad. Jangan protes. Kecuali ketika saya membahas Muhammad, saya memfitnah, menghujat, mengatakan yang tidak benar. Nah itu baru Anda protes. Loh kalau saya ngomong yang semua tentang kebenaran tentang Muhammad kok Anda protes? Satu-satunya nabi yang terkena sihir itu hanya Muhammad. Nggak ada nabi yang kena sihir selain Muhammad. Tunjukin kalau ada. Kalau kena sihirnya belum jadi nabi sih nggak masalah. Sudah jadi nabi dia. Setelah dia jadi nabi, disitulah dia kena sihir. Nah, coba Anda bantah yang saya katakan itu. Bohong, fitnah, atau tidak? Nah, coba silakan. Naik ke sini dan patahkan omongan saya itu. Ini si Bibis datang lagi nih, Bibis lagi. Udah diturunin kok. Halo Bibis. Oke, kita kasih kesempatan dulu lah kepada yang lain ya. Pada yang lain kita kasih kesempatan dulu. Kita kasih naik ada Savior, namanya Savior. Ya silakan Savior, nyalakan kameramu coba. Akhirnya dinaikin ya. Selamat malam Bang, coba duduk yang bagus dulu Bang. Jangan sambil jalan-jalan Bang, nanti nubruk Anda Bang. Duduk yang bagus. Oke, silakan Bang. di kamar ini. Silakan. Apa yang mau Anda bantah dari omongan saya tadi? Silakan. Enggak, emangnya Bang Yudas ngomong apa gitu? Oke. Saya Anda Islam? Anda Islam? Ya, boleh kita berdiskusi? Ya, saya Islam. Iya, ini diskusi. Tolong apakah Anda mendapati bahwa yang saya katakan, apakah Anda mendapati bahwa apa yang saya katakan itu merupakan fitnah terhadap Muhammad atau terhadap Islam? Contoh misalnya yang sederhana saja. Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Boleh nanya? Fitnah atau betul? Yesus yang terkena sihir, bukan Nabi Muhammad. Aduh.
Iya, iya. Aduh, nggak jelas Ya, ini emang Anda benar. ngomong. Ya coba bagusin dulu sinyalmu. Sinyalmu bagusin dulu. Naik aja modal naik, sinyal nggak ada. Ya silakan. Kita kasih naik ada Bang Bank. Silakan Bang Bank, nyalakan kamera Anda. Aku di jalan udah sering sama kamu kok. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Bank. Udah. Nih. Mana? Oke. Coba Bang, kalau bisa Bang, jangan sambil di jalan Bang nyetir, tapi nanti Anda kena ban, tapi terserah lah. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Oke. Gini. Saya mau sampaikan Bang, agak turun sedikit Bang, Nah, gitu. Ya silakan. Kamu jadi polemik ya di umat Kristen sendiri saya lihat ya. Tapi saya tanya dulu, Anda Muslim atau Kristen? Alhamdulillah aku Muslim. Oh, silakan. Kamu kan jadi polemik ya di kekristenan. Tritunggal buang ke sampah. Gimana itu? Anda nonton? Iya, terus aja saya nonton dari awal sampai akhir itu. Saya diskusi sama siapa? Yesus bukan Tuhan. Intinya gini, Dis. Satu-satu dulu Bang, jangan lari-lari kemana-mana. Gini loh, kalau ngomong sama saya, satu tema yang kamu bawa itu kita selesaikan dulu. Tadi membahas masalah Tritunggal buang ke tong sampah. Kamu nonton? Ya kamu lagi nge-Grab juga di Amerika, saya nonton, gimana sih? Oke, waktu itu saya ngomong sama siapa? Udah, terus gimana? Nggak tahu sama siapa, nggak tahu saya. Makanya yang saya bilang botol nih, botol. Bukan. Gini loh, Gini. saya mau ngomong sama kamu aja nggak ngerti apa yang kamu omongin. Gimana saya mau bahas sama kamu? Itu Kamu narasi aja nggak nonton. Ya udah tidur dulu di bawah sana. Belajar dulu. Gimana saya mau ngomong sama kamu? Teman-teman, sekarang itu banyak orang tuh latah ngikut-ngikut aja, nggak ngerti apa isunya, pokoknya. Kan sekarang lagi zaman ngetren begitu. Apa yang lagi viral, itulah yang diomongin. Tapi nggak ngerti masalahnya apa, nggak ngerti isunya apa. Iya kan? Sama seperti yang lagi viral sekarang, katanya es gabus. Seorang penjual es gabus dianiaya. Wah, para konten-konten kreator lomba ngasih duit. Wah, kasih duit, kasih motor. Ternyata selidik punya selidik, ternyata katanya orangnya tukang bohong. Ya karena apa? Karena orang seperti itu sekarang itu. Belum meneliti, belum memeriksa, belum melakukan kajian. Kamu nonton nggak waktu saya ngomong begitu? Nonton aja kagak. Silakan. Belum bener-bener ketemu orang yang bener-bener bisa betul-betul saya percaya, bener-bener. Udah pernah dulu Bang pakai moderator, cuman ya seperti itulah. Saya belum dapat satu orang yang benar-benar bisa saya percaya betul. Oh iya. Tidak, saya lihat Abang Edis kan kayak capek untuk naikkan menurunkan orang itu, makanya apa ya? Maunya kalau bisa Abang mungkin ada yang dipercaya kan dijadikan moderator biar dia yang ya, belum ada masalahnya. Oh iya. Itu udah mungkin saran saya gitu. Soalnya saya lihat Abang kan, soalnya komalnya Abang ini kan luar biasa peminatnya. Jadi kalau kayak kadang yang naik ini mungkin ya yang lama-lama yang nyel-nyel kan jadi lucu-lucuan. Orang-orang lama. Iya, orang-orang lama. Iya, sebenarnya sih gitu Bang. Saya tuh pengen nyari ada satu orang Islam yang ngerti agama Islam gitu. Dia aja sebenarnya satu gitu. Kita diskusi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Tapi ya nyari yang begitu ya susah Bang. Kan sudah saya bilang Bang, di muka bumi ini yang ngerti orang Islam cuma 2. Itu pun keberadaannya belum diketahui. Ya,
Cuman itu aja bang, nanti yang Oke. saudara-saudara di bawah udah marah-marah suruh turun. Oke, oke bang. Saya turunkan ya bang ya. Selamat malam bang. Kan saya itu teman-teman, saya itu sering menerima pesan. Pesannya itu begini. Kamu itu beraninya diskusi sama orang Islam yang nggak tahu apa-apa. Kan udah saya bilang, justru saya nyari orang Islam yang ngerti apa-apa. Yang ketemu yang kayak begitu semua, gimana? Silakan Bang Iswana. Anda Muslim? Oke. Ya alhamdulillah aku Islam, bukan silakan, Muslim, aku Islam. Ya, si Islam. Silakan. Apa temanya ini, diskusi. Bang Edis? Oh, gini. Anggi Edis, saya itu ada kan ada tema no. Ada tema no nih udah tuh. Ini loh. Kenapa sih abang ini marah-marah, datang-datang aja marah-marah? Enggak, maksudku apa temanya? Abang Islam. Apa temanya ya, Abang Islam. Ah, coba nyalakan kamera dulu yuk. Kamera nyala dulu Ya, baru itu. ngomong. Nah, silakan. Oke. Nyalakan kamera. Bisa abang nyalakan kamera? Gimana? Nah, gitu. Kenapa wajahnya kok pakai edit-editan begitu, Bang? Kok editan dengan emangnya kamu yang diedit? Astagfirullah ya Allah ya Rabbi. Tuh kan. Coba. Tuh kan. Nah, tuh kan. Yang ku maksud Kenapa sih gini loh? Ada temano. Coba gini. Anggia. Kenapa? Maksudku. Tenang dulu, Bang, tenang. Ada temano niku doko. Kenapa sih kok datang marah-marah? Ada apa sih dengan kalian? Marah-marah. Ya Allah, Coba ya Rabbi. tenangkan diri Apa dulu, temanya, tenang. Edis? Tarik napas dulu. yuk. Temanya apa gitu loh? Hembuskan Temanya napasnya. apa gitu loh? Ya, enggak ada. Kenapa kamu ngikuti orang mati di kuburan? Itu temanya. Nah, coba. Nah, mati di kuburan. Siapa yang mati kuburan manusia? Coba sekarang saya tanya, Hai, kamu Pak pengikut Udis. Muhammad nggak? Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Oke, Muhammad Sampai mati. sudah mati dikubur, betul? Ya, alhamdulillah. Oke, Mati. berarti kamu pengikut orang mati, setuju? Ya, setuju sesuai dengan Nah, baik ya, manusianya. keluarkan sekarang statement. Terima kasih Bang Suwandi. Coba buat statementmu sekarang. Saya Islam. Ayo. Ya, memang aku Islam. Yuk, saya coba ikuti omongan saya. Saya Islam. Nah, nggak bakal diikuti karena kamu framing gitu loh. Kau kan ajaran dari Betani. Coba Nah, saya kau masih Islam. terlalu apa gitu loh. Saya mengikuti Iya. orang mati yang ada dalam kubur. Coba saya Islam. Di mana? Datanya di mana? Di mata. Datanya Tadi di kan mana? saya tanya. Anda pengikut Muhammad? Allah, Ya. ya Rabbi, ya Rasulullah. Muhammad sudah meninggal Di dalam datanya kubur? di mana? Ya. Datanya di mana? Marah-marah. Ya udah. Coba minum air dulu ya. memang. Coba minum air dulu. Nanti Anda marah-marah terus nggak baik bagi kesehatan. Heran jadi dengan kamu ini loh. Jin korinnya tenangkan dulu. Atau jangan-jangan Anda belum ambil air wudhu. Karena menurut Muhammad, pagi-pagi kalian harus mengambil air wudhu. Karena apa? Karena setan bermalam di hidung kalian. Nah itu setannya dikeluarin dulu dari hidung kalian dulu. Nah. Hendri Rabani, Hendri lagi. Ya silakan Hendri. Yo, Kamu lagi yang naik sini. Dis. Tak ampun ya. Masih juga ribut Rob. Loh, Apa masalah dengan Rob? kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu adalah Robmu? Sekarang ku tanya Rob itu apa menurutmu, Dis? Ditanya mengakui nggak malah. Gini loh, kamu mengakui atau tidak bahwa Muhammad itu adalah Robmu? Kalau enggak bilang enggak, kalau iya bilang iya. Sekarang Rob aku jelaskan ya. Rob aku tuh pemelihara kehadiran. Ditanya Muhammad Robmu atau bukan, malah muter tawaf.
Kenapa sih kalian tuh sukanya tawaf aja loh? Tawaf aja. Karena aku pengen Gimana? menjelaskan, Dis. Jadi ketika ada perbedaan kau jangan nggak terima Iya, lagi. sebelum kau jelaskan, saya itu pengen jawaban singkat dulu. Apakah betul bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Betul. Nah, betul. Apakah Allah adalah juga Robnya umat Islam? Jadi harus belajar Nah, dulu. kan susah kan? Susah. Coba, apakah betul Allah juga adalah Robnya umat Islam? Betul. Ah, berarti berapa Robnya umat Islam? Makanya aku jelasin. Nah, Mau nggak aku susah jelasin? kan, susah. Makanya saya bilang Bang, sulit. Kamu tinggal bilang saja, Rob kami ada 2. 3. Bilang begitu. Kalau begitu kan udah enak. Aku jelasin ya 3. Aku terangkan. Udah, Hendrik. Kamu belajar Jangan lagi lah dulu diturunin, sana. pulang Nanti nih. Takut Karena kali. kamu gak ada ilmu. Kita cari yang lain dulu. takut terus ke sama aku, Udah kau aku itu Robmu ada 2. Jadi teman-teman yang ngakuin itu bukan saya, tetapi orang yang betul-betul belajar. Dia belajar kaidah bahasa Arab, dia belajar pengertian kosakata, diakuinya. Ya kalau kamu datangnya kelas yasinan, ya nggak usah, kamu nggak usah kesini. Tahu apa kamu? Ya. Ini ada yang pernah naik ke sini dia donat gula ini. Coba ada apa? Silakan Nurudin. Ya, dibantu bukanya itu. Dibantu Oke, sedikit. baik, saya bantu dari sini ya. Itu silakan Nurudin. Oh, ini yang kemarin ini Nurudin yang kemarin. Ya, gimana Nurudin? Ya, gimana? Pertanyaannya tadi itu saya Apa udah yang mau dengar Anda pertanyaannya. utarakan? Yang tadi itu pembicaraan berzina masuk surga itu. Oke, betul atau tidak? Asal seseorang itu mengucapkan kalimat syahadat, mengaku bahwa Allah adalah Tuhan, mau dia berzina, mau dia mencuri masuk surga. Selama dia masih dalam Islam itu betul itu. Oke, yang penting Islam, Selama mau dia berzina mencuri dalam masuk surga Islam. ya. Sebentar, Tapi asal dia berzinanya Islam. Gimana sih Anda? Anda dengar nggak omongan saya ini? Kok pura-pura delay atau bagaimana? Asal dia Islam. Ya. Dengar. Coba saya tes Dengar, dulu, tes dulu. Delay nggak dia? 1 tambah 1 sama dengan berapa, Bang? 1 kali 1 sama dengan berapa? Oh, delay dia, delay. Coba dengerin saya. Asal seseorang itu Islam, yang penting dia Islam, mau dia berzina, mau dia mencuri masuk surga. Setuju? Begini dulu ya, begini dulu. Kok begini dulu? Anda nggak percaya omongan Muhammad? Anda nggak percaya sama Muhammad? Begini dulu, saya jelaskan dulu. Nah, Karena ada kalau kita pelanggaran lagi. Nah, pelanggaran gitu, teman-teman. Pelanggaran lagi. Jeda. Oke lah teman-teman, sehubungan ini sudah ada pelanggaran dan juga kita sudah masuk waktunya rehat. Kita rehat dulu ya teman-teman ya, karena hari ini saya udah siaran 2 kali nih. Kita rehat dulu ya. Oke, kita rehat dulu lah. Iya, saya juga perlu istirahat dulu, break dulu sebentar ya. Sebelum saya tutup acara saya, sekali lagi teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya atas tap-tap layarnya, follow. Jangan lupa teman-teman follow ya, dan jangan lupa 1 love orange begitu.
Dan sekali lagi teman-teman, support dan dukung acara ini, baik itu melalui teman-teman bisa mengirim gift, baik itu teman-teman juga mengirim support secara finansial. Teman-teman sekalian yang nonton di YouTube ya, itu ada tulisan, teman-teman YouTube saya itu nggak ada